Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2075373 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Ekonomi dan Bisnis Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab atau latihan mengenai routing statik, yaitu tugas dari mata kuliah tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Oke, di sini yang pasti saya akan menggunakan software simulator, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, untuk software tersebut bisa sama-sama kita download sama seperti di website netaccer.com. Di situ ada bagian download. Yang pasti login menggunakan username dan password yang sudah kita miliki. Nah, mungkin sebelum jauh ke praktikumnya, di sini yang pasti kita mengisikan sebuah user profile terlebih dahulu. Di sini saya inputkan nama saya. Kemudian email. Lalu untuk informasi di sini sifatnya kondisional. Di sini saya mengisikan NPM saya. Lalu klik OK saja. Oke. Pada routing statik ini, saya akan menggunakan 3 buah router. Mohon maaf, maksud saya 4 buah router kali ini. Oke, kita ambil saja routernya. Yang mana nanti pada masing-masing router ini memiliki 1 buah PC. Kita ambil juga PC-nya. Oke, mungkin untuk merapikan ya, di sini saya rapikan terlebih dahulu supaya kita konfigurasinya juga agak sedikit mudah dan rapih terlihat. Oke, di sini kita sudah ada 4 buah router dan 4 buah PC, yang mana nanti memiliki banyak network yang berbeda. Di sini langkah selanjutnya ialah kita hubungkan terlebih dahulu router ke router. Kemudian router selanjutnya. Lalu yang pasti masing-masing router kita hubungkan ke 1 buah PC. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk mempermudah di sini saya rename saja. Ini saya jadi PC A. Kemudian ini jadi PC B. Lalu yang ini jadi PC C dan ini PC D. Oke. Lalu untuk router di sini R1A saya ubah saja supaya termudah. Kemudian R2B, R3C, kemudian R4C. Oke, mungkin di sini saya coba men-setting atau mendefinisikan dari router 1 ke PC A ini ialah networknya 192.168.1.0/24. Kita pakai kelas C saja. Kemudian dari router ke router 1 ke router 2 ini 192.168.2.0/24. Lalu yang di sini dari router 2 ke PCB ini 192.168.3.0/24. Lalu di sini 192.168.4.0/24. Lalu dari router 3 ke PC C 192.168.3.0/24.
5.0/24. Lalu router 3 ke router 4 ialah 192.168.6.0/24, dan yang sini 192.168.7.0/24. Oke, di sini coba saya rapihkan terlebih dahulu. Oke. Oke, kemudian di sini nanti ialah IP-nya titik 1, kemudian di sini titik 2, lalu di sini titik 1, di sini titik 2, di sini titik 1, di sini titik 2. Kemudian di sini nanti titik 1, lalu di sini juga titik 1, ini titik 1, titik 1. Kemudian di sini kita buat titik 254 IP-nya nanti ya. Titik 254. Oke, saya rapihkan kembali. Oke. Oke, sudah rapih. Kita sudah mendefinisikan di sini, berarti ada sekitar 7 network yang berbeda, yang mana nanti ini harus bisa saling berkomunikasi. Mungkin sebelum jauh ke konfigurasinya, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu routing static. Jadi routing static itu adalah bentuk peruteran yang terjadi ketika peruteran menggunakan entry peruteran yang dikonfigurasi secara manual. Jadi ini kita akan mengkonfigurasi secara statik, yaitu konfigurasi yang dilakukan secara manual. Jadi routing static ini atau static routing ini akan memerlukan campur tangan dari administrator jaringan. Kalau misalkan kita di dunia nyatanya, kan di sini saya menggunakan simulator. Jadi saat mengubah sebuah topologi itu kita membutuhkan yang namanya campur tangan dari administrator jaringan. Nah, kemudian banyak sekali kelebihan yang dimiliki dari routing static ini. Jadi mungkin di sini salah satunya ialah meringankan kinerja dari proses router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Kemudian yang kedua, penghematan bandwidth. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar menukar paket. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Jadi mungkin lanjut saja di konfigurasinya. Mungkin tapi karena kita bakal melakukan yang namanya routing static, di sini untuk routingnya kan membutuhkan IP-nya nanti. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah bantuan dari Excel. Di sini saya akan membuat sebuah tabel, yang mana tabel itu bernama device, kemudian destination network, kemudian netmasknya dan gateway-nya. Karena ketika kita merouting sebuah router menggunakan router statik itu enak atau lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan tabel routing. Oke, mungkin di sini saya buat saja ya device,
kemudian ada list network, kemudian netmasknya, kemudian gateway. Oke. Untuk device tadi kita memiliki router 1A. Kita lihat router 1A ini, jadi kita harus merouting sebuah network yang memang dia tidak directly koneksi. Jadi kalau misalkan kita memiliki network yang directly kepada router 1 ini, kita tidak perlu melakukan routing statik. Jadi contohnya misalkan dari router 1 ke PCI ini kan dia terkoneksi langsung directly. Nah, ini tidak perlu kita routing. Begitu juga dari router 1 ke router 2. Jadi yang harus kita routing pertama itu ialah IP 3.0, kemudian IP 4. Network 4.0 maksud saya, network 3.0, network 4.0, kemudian network 5.0, network 6.0 dan network 7.0. Ini slash 24 ya. Nah, jadi kita di sini akan merouting 1 2 3 4 5. Ada 5 network yang harus kita routing dari router 1 ini. Jadi tadi ialah 192.168.3.0, kemudian 192.168.4.0, 192.168.5.0, kemudian 192.168.6.0, 192.168.7.0. Oke, untuk netmasknya karena di sini jika kita lihat slash 24 semua, maka netmasknya ialah 255.255.255.0. Oke, kita yang satu saja. Nah, untuk gateway-nya di sini, gateway-nya ialah gateway atau IP pertama yang dilewati ketika mau mengirim sebuah paket. Jadi misalkan kita dari router 1 ini mau mengirim ke 3.0. Nah, dia kan untuk gerbang pertamanya yang dilewati dia ialah IP ini, IP 192.168.2.2. Nah, ini ialah gateway yang dipakai ketika nanti kita merouting sebuah tabel routing statik. Nah, begitu juga untuk 4.0, dia bakal melewati 2.2 juga. Begitu juga 5.0, 6.0, 7.0, dia melewati 2.0, 2.2 maksud saya. Oke. Oke, selesai untuk router 1. Sekarang lanjut ke device selanjutnya, yaitu router 2B. Nah, router 2B ini yang directly connected ialah IP 2. Network 2.0, network 3.0, dan network 4.0. Jadi ketiga network ini ialah directly karena dia terhubung langsung ke router 2. Jadi yang harus kita konfigurasi atau yang harus kita lakukan routing statik ialah IP 1.0, 5.0, 6.0, dan 7.0. 1.0, 192.168.5.0, kemudian 192.168.6.0, 192.168.6.0. Oke, untuk netmasknya di sini sama, kelas C. Nah, kemudian untuk gateway-nya jika kita lihat di sini, untuk menuju ke 1.0 gerbang yang dilewati ialah IP 2.1 ini ya. 2.1 192.168.2.1. Nah, untuk ke 5.0, 6.0, dan 7.0 ini IP yang dilewati ialah
ini ya berarti ya 4.2. Jadi ketika dia mau ke 5.0, 6.0 dan 7.0 dia akan melewati 4.2. Copy saja. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita R3C. Nah, untuk router 3 ini yang directly connected ialah IP 4.0, 5.0 dan 6.0. Ini IP yang network yang terhubung langsung ke router 3. Jadi kita harus mengkonfigurasi itu ialah network 1.0, 2.0, 3.0 dan 7.0. 192.168.1.0, 192.168.2.0, kemudian 192.168.3.0 dan yang terakhir tadi 7. Oke, untuk net masknya sama 255, 255, 255.0. Oke, untuk IP yang dilewati atau gateway-nya, kalau router 3 mau ke network 1.0, dia akan melewati IP 4.1. Mau ke 2.0 dia akan melewati 4.1. 3.0 dia akan melewati 4.1. Oke. Kemudian jika dia mau ke 7.0, dia akan melewati 6.2. Ini ya. Jadi kan ini routernya. Jika dia mau ke sini dia akan melewati ini. 6.2. Oke, sekarang router 4D. Jika kita lihat lagi ke paket tracernya, ini 4D. Oke, 4D berarti yang directly connected ialah 6.0 dan 7.0. Berarti yang harus kita routing ialah network 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Kemudian 192.168.4.0, 192.168.5.0. Kemudian ya kita copy saja. Kemudian untuk gateway-nya, ketika ini mau merouting 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0, dia akan melewati gerbang ini. Berarti gateway-nya ialah 6.1. Semua ya, sama. 192.168.6.1. Oke. Oke, lalu di sini kita punya yang namanya PC. PC A, B, C, dan D. PC A, PC B, PC C, dan PC D. Oke, kita gateway-nya yang dipakai di PC A, B, C, dan D. Untuk PC A ialah 1.1, kemudian PC 2 ini 3.1, kemudian PC C ialah 5.1, dan PC D atau PC yang terakhir ialah 7.1. Sebentar, kita pencet ya. Oke, gateway-nya 192.
168.1.1, 192.168.3.1, 192.168.5.1, dan 192.168.7.1. Nah, jika sudah seperti ini, kita lumayan mudah kalau kita ingin melakukan static routing atau routing static. Oke, ini coba sebentar, ada oke, ini 192.168.7.1 ya. Ini saya coba bikin tabel. Oke, ini saya beri tanda hijau, kemudian ini PC-nya saya kasih tanda oranye saja. Oke, di sini kita sudah memiliki tabel routing static. Sekarang waktunya kita konfigurasi di paket tracer. Mungkin sebelum jauh ke sana, di sini saya ingin memasukkan terlebih dahulu IP dari masing-masing PC. 92.168.1.254 netmasknya kelas C. Nah, gateway-nya tadi ialah jika kita cek di sini 1.1 192.168.1.1. Oke, lanjut ke PCB desktop, beri IP 192.168.3.254. Kelas C, gateway-nya ialah 3.1. Oke, lanjut ke PC C, kasih IP. IP-nya ialah 5.254. Netmask kelas C 192.168.5.1 untuk gateway-nya. Lanjut ke PC D. Oke, IP address-nya 192.168.7.254, netmask kelas C. Kemudian gateway-nya 192.168.7.1. Oke. Nah, di sini sekarang masing-masing PC sudah memiliki yang namanya IP address. Sekarang waktunya kita beri IP pada masing-masing router. Kita masuk ke CLI, Geno. Kita mulai dari router 1. Enable, konfigurasi terminal. Sekarang kita masuk ke interface G0/1, yaitu interface yang menghubungkan antara router 1 ke PCA. Kita beri IP address terlebih dahulu. IP address-nya yaitu 192.168.1.1, netmasknya kelas C. Enter, kemudian kita aktifkan. Oke, kita exit. Sekarang kita masuk ke interface G0/0. Ini ialah interface yang menghubungkan antara router 1 dan router 2. Kita kasih IP 192.168.2.1, netmask kelas C. Kemudian kita aktifkan. Oke, di sini saya lupa ya name-nya, hostname R1A. Oke, sekarang kita masuk ke router 2B. Masuk ke CLI sama kita enable konfigurasi terminal. Saya ubah namanya terlebih dahulu R2B. Oke, kemudian kita masuk ke interface G0/0, yaitu interface yang dari router 2 ke router 1. Kita beri IP address 192.168.2.2, kelas C, netmasknya 255.255.255.0.
kemudian no shutdown. Oke, sekarang exit, kita masuk ke interface G0/2, kemudian kita beri IP address-nya .3.1, kemudian no shutdown. Oke, kita exit, kemudian kita masuk kembali ke interface G0/1, yaitu interface yang menghubungkan antara router 2 dan router 3 ini ya. Nih. Oke, kita beri IP address-nya 192.168.4.1.255.255.255.0. Enter. Kemudian no shutdown. Exit, exit. Oke, sekarang kita masuk ke router 3. Router 3 CLI no enable konfigurasi terminal, kita ubah namanya R3C. Kemudian masuk ke interface G0/0, yaitu dari router 3 ke router 2. Kita beri IP-nya 192.168.4.2 5.255.255.0, kemudian no shutdown. Exit, masuk ke interface G0/2, yaitu dari router 3 ke PC C. IP address 192.168.5.1.255.255.255.0, no shutdown. Kemudian exit, kita masuk ke interface G0/1, yaitu dari router 3 ke PC. Dari router 3 ke PC. Dari router 3 ke router 4. Router 4 maksud saya. Ini kita kasih IP address 192.168.6.1 255.255.255.0. No shutdown. Exit, exit. Oke, sekarang masuk ke router yang terakhir, yaitu router 4. Kita masuk ke CLI no enable konfigurasi terminal, masuk ke interface yang menghubungkan antara router 4 dan router 3, yaitu interface G0/0. Kita beri IP address 192.168.6.2, netmasknya kelas C, yaitu 255.255.255.0. kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Sekarang kita exit, kita masuk ke interface G0/1 yang menghubungkan antara router 4 dan PC D. Kita beri IP address 192.168.7.1.255.255.255.0, kemudian no shutdown. Exit, exit. Nah, di sini mungkin pertama, karena kita sudah ada bantuan ya dari kita sudah membuat yang namanya tabel routing statik. Di sini saya akan melewatkan terlebih dahulu router 1 dan router 4. Karena router 1 dan router 4 ini ialah router yang istimewa. Jadi ketika kita membuat topologi seperti ini, ketika melakukan konfigurasi routing statik, ini router yang berada di ujung topologi yang seperti router 1A dan router 4B ini ialah istimewa. Dia bisa melakukan yang namanya default route. Nah, jadi mungkin itu bakal saya bahas nanti. Di sini saya akan masuk dulu atau melakukan konfigurasi routing ke router 2 dan router 3. Oke. Di sini router 2B. Kita masuk terlebih dahulu ke router 2B. Mungkin untuk mempermudah ini layarnya saya bagi dua ya. Oke. Nah, seperti ini mungkin. Sebentar, ini coba saya pindah terlebih dahulu.
Oke. Di sini saya akan masuk ke router 2B terlebih dahulu. Nah, di sini sekarang kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu untuk routing statik ini kita hanya perlu perintah IP root. IP root, kita masukkan network yang ingin kita routing. Karena di sini kita sudah buat, jadi lumayan memudahkan kita. Ini 192.168.1.0, beri netmasknya, kemudian IP gateway-nya, IP gerbang yang akan dilewatinya, yaitu 192.168.2.1. Nah, sudah seperti ini. Sekarang selanjutnya yaitu 5.0. 5.0 ini melewati 4.2. Kemudian selanjutnya 6.0. Kemudian yang terakhir ialah 7.0. Oke, sekarang saya exit. Di sini saya exit kembali. Mohon maaf, enable. Nah, di sini saya save dulu. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke router 3C terlebih dahulu. Masuk ke konfigurasi terminal. Sama perintahnya, IP root 192.168.1.0. Kemudian netmasknya. Lalu yang terakhir ialah gateway-nya, yaitu 4.1. Oke, enter. Kemudian IP network 2.0, 4.1 juga gateway-nya. Kemudian 3.0 ke gateway-nya ialah 4.1. Lalu yang terakhir 7.0, gateway-nya ialah 6.2. Enter, exit. Saya copy running config, start config, kita save. Nah, di sini sekarang saya akan melakukan routing di router 1A dan router 4B. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya router yang berada di ujung ialah router istimewa. Jadi bisa dilakukan yang namanya default route. Bagaimana syarat untuk bisa router tersebut bisa kita lakukan default route? Syaratnya ialah network yang mau kita routing ini dia harus melewati gateway yang sama. Nah, ketika dia melewati gateway yang sama, ini baru bisa kita lakukan yang namanya default route. Seperti itu. Jadi kan ketika dari router 1A ini mau ke 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, dan 7.0, dia pasti melewati gateway 192.168.2.2. Begitu juga di router 4D. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya di router 1A. Di sini kita masuk konfigurasi terminal. Nah, syaratnya mudah. Itu ialah syaratnya. Kemudian perintahnya mudah. IP root 0.0.0.0. Jadi IP berapapun yang mau dikenali nantinya, dia pasti melewati gateway 2.2. Begitu juga netmasknya kita buat 0.0.0.0, baru 192.168.2.2. Jadi maksud dari komen ini ialah IP root 0.0.0.4 pertama ini ialah IP berapapun yang dilewati, kemudian netmask berapapun dia pasti melewati gerbang 2.2. Enter. Nah, dia walaupun di sini 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, kita hanya perlu menjalankan satu perintah ini saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dia mau ke network manapun dengan netmask kelas apapun, jika dia melewati gateway yang sama, maka perintahnya hanya ini saja. Oke, exit. Copy running config, startup config untuk save. Kemudian kita yang terakhir yaitu di D, 4D sama ya perintahnya seperti yang router
A tadi, router 1A tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin langsung saja IP root 0.0.0.0 0 spasi 0.0.0.0, lalu gateway-nya 192.168.6.1. Enter. Sip. Copy running config startup config. Oke. Nah, oke, ini mungkin bisa saya simpan ya. Saya simpan di download. Di sini saya beri nama tabel routing static latihan RBJK. Kita tab-nya kita ubah ke oke, balik ke sini. Nah, di sini kita bisa lagi. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan yang namanya routing static. Seharusnya jika sekarang kita tes ping diri sendiri, router A ping diri sendiri. Titik 1.254. Oke, berhasil. Sekarang ping gateway-nya, ping ini yang ini, IP ini 1.1. Oke, berhasil juga. Sekarang ping network 2.0 yaitu 2.1, IP 2.1 berhasil juga. Sekarang kita ping 2.2. 2.2 itu ialah IP. Oke, berhasil ya, walaupun dia RTO terlebih dahulu, dia berhasil. Kemudian 3.1 berhasil juga. Kemudian 3.254 yaitu IP dari PCB. Oke, kita tunggu. Oke, reply. Lalu 4.1 reply, kemudian 4.2. Oke, reply. Lalu 5.1 reply, kemudian kita ping IP dari PCC 5.254. Oke, reply. Kemudian 6.1 reply, kemudian 6.2. Oke, lalu 7.1 reply, lalu kita ping PCD 7.254. Oke, reply ya. Oke, sekarang kita coba untuk kirim paket dari PC A ke PC B, berhasil. Kemudian dari PC A ke PC C, berhasil. Kemudian dari PC A ke PC D, berhasil juga. Lalu dari PC B ke PC C, sukses ya, berhasil. Kita PC B ke PC D, sukses juga. Lalu PC C ke PC D, sukses juga. Untuk sebaliknya pasti sama. PC A ke router 3, sukses. Oke, PC D ke router 1A, sukses. Oke, PC B ke router 4D, sukses. Oke, ini saya set terlebih dahulu. Saya simpan di download. Kita beri nama yang sama. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait konfigurasi routing statik
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam melakukan praktikum ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.